Halo semuanya, mari kita lanjutkan untuk materi kita bab 7 mengenai metode harga pokok pesanan. Oke, terakhir kita sampai bagian B, yaitu pengolahan produk melalui satu departemen produksi. Nah, pada bagian kali ini, kita akan mempelajari gimana sih pencatatannya jika pengolahan sebuah produk melalui lebih dari satu departemen produksi. Oke, kita akan membahasnya menggunakan contoh soal. Oke, di sini ada PT Duta Hati. Jadi dia menerima 3 jenis pesanan dari PT Gita Cinta dengan perincian sebagai berikut. Ada pesanan 1, 400 unit meja kantor. Harga jualnya 250.000. Pesanan 2 sebanyak 1.000 unit kursi, harga jualnya 100.000 masing-masing. Pesanan 3 sebanyak 1 set lemari, harganya 25 juta. Oke, informasi ini akan berguna pada saat perhitungan untuk total penjualan perusahaan. Jadi misalnya pesanan pertama selesai dikerjakan, diserahkan kepada customer, dan customer membayar. Nah, jumlah yang dia bayar otomatis sesuai dengan harga jual kita. Jadi nanti dikaliin aja. Oke, lanjut. Pesanan dimulai tanggal 6 Maret 2020 dan selesai tanggal 24 Maret 2020. Nah, perinciannya sebagai berikut. Jadi di sini sudah dirangkum jadi satu untuk biaya bahan baku. Nah, departemennya ada 2. Jadi departemen produksinya ada 2, departemen A sama B. Bedanya apa? Jadi nanti salah satu akan menjadi departemen produksi akhirnya. Jadi akan ada satu departemen yang menjadi tempat terakhir untuk memproduksi. Maksudnya gimana? Contoh, ini ada departemen A sama departemen B. Oke. Departemen A memproduksi barang produksinya. Jadi departemen A juga memproduksi unitnya, departemen B juga memproduksi unitnya. Namun, nanti di departemen A, misalnya dia produksi satu macam barang lah. Nah, barang ini sudah jadi. Oke, sudah jadi di departemen A. Kemudian barangnya diapain? Apakah dijual? Tentu tidak. Jadi, barang jadi si departemen A nantinya disalurkan ke departemen B untuk diolah kembali. Jadi, kayak departemen A itu outputnya hanya sebuah bagian aja. Sebuah bagian yang nantinya akan diteruskan oleh departemen B. Seperti itu. Jadi, departemen B mengolah, nanti departemen B pada akhirnya kan selesai nih, selesai kegiatan produksinya, menghasilkan barang jadi. Nah, barang jadi itu yang baru akan dijual ke pihak luar, ke publik, ke customer, seperti itu. Oke, jadi di sini sudah ada informasinya. Departemen A untuk pesanan 1 sekian, 2 sekian, 3 sekian. Departemen B juga. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsungnya juga sama, sudah ada datanya. BOP juga sama, sudah ada cara pembebanan BOP-nya dan BOP sesungguhnya. Oke, ini akan sangat dipakai dalam pengerjaan soal. Nah, kalian diminta apa? Jadi, ada beberapa step, ada beberapa transaksi yang kalian diminta untuk jurnal. Dari yang paling pertama, pemakaian bahan baku. Oke, kemudian distribusi gaji, pencatatan gajinya. Kemudian BOP dibebankan, BOP sesungguhnya, menutup BOP. Nah, kemudian barang jadi si departemen A ditransfer ke departemen B untuk diolah kembali. Nanti departemen B udah olah nih. Nah, maka menghasilkan barang jadi berupa pesanan 1, 2, dan 3. Nanti itu akan dicatat sebagai persediaan barang jadi. Jadi bukan barang dalam proses lagi. Nanti bakal dialihkan menjadi persediaan barang jadi. Oke, yang terakhir, setelah sudah jadi, maka kita serahkan ke customer. Kita jual. Seperti itu. Oke, kalian diminta bikin jurnalnya. Kalau ada hitungan yang perlu dicantumkan, ya cantumkan aja. Setelah itu, kalian diminta bikin job order cost sheet-nya. Kartu harga pokok pesanannya. Oke, kita langsung bahas. Yang pertama, ini sambil lihat soal. Soalnya saya buka di PDF aja, biar lebih gampang compare-nya. Nah, transaksi yang pertama, mencatat pemakaian bahan baku setiap departemen. Oke,
normalnya kalau kita pakai bahan baku, jurnalnya apa? Yaitu barang dalam proses strip BBBL pada persediaan bahan baku. Oke, di sini juga sama, cuman saya singkat. Ini BDP ya, barang dalam proses, bukan BOP. Ini barang dalam proses. Strip BBBL, nah ada tambahan sedikit. Karena ini ada 2 departemen, jadi kita jurnal barang dalam prosesnya ke masing-masing departemen. Jadi persediaan departemen A sama departemen B masing-masing terpisah. Seperti itu. Oke, jadi barang dalam proses BBBL departemen A. Kita lihat berapa. Oke, departemen A 65 juta. Kemudian departemen B 17 juta. Oke, pada persediaan bahan baku, persediaannya berkurang sebesar 82 juta. Oke. Lanjut. Jurnal yang kedua, distribusi gaji dan upah. Oke, di sini dikatakan distribusi gaji, tidak dikatakan gajinya dibayar. Maka dari itu, kita tidak perlu bikin jurnal untuk pembayarannya. Oke. Berarti jurnal yang kita bikin apa? Nah, perlu diingat kalau misalnya kita di bab ketiga, nah, penjurnalan paling pertama apa? Tahap paling pertama apa? Yaitu kita mencatat barang dalam proses strip BTKL. Di sini juga sama, BDP, strip BTKL, departemen A, departemen B. Nah, kita lihat biaya tenaga kerja langsung, ini tadi bahan baku. Tenaga kerja langsung, departemen A, total 28 juta. Departemen B, 13 juta. Nanti masukin 28 juta, 13 juta. Pada beban gaji atau upah, atau beban gaji dan upah, 41 juta. Oke. Berarti jurnal untuk gaji dan upah selesai. Lanjut. BOP dibebankan ke produk masing-masing departemen. Oke, BOP dibebankan. Nah, di sini dikatakan BOP dibebankan untuk departemen produksi A 40% dari BBBL, departemen B 50% dari BTKL. Oke, saya hapus dulu. Agar lebih enak untuk membahas. Oke, baik. Komen, oke. Baik, jadi berikutnya kita menghitung BOP dibebankan. Nah, untuk si BOP dibebankan departemen A. Departemen A, cara pembebanannya 40% dari BBBL. Nanti kita lihat departemen A untuk si BBBL, biaya bahan baku langsung. Berarti ini biaya bahan baku langsung departemen A. Totalnya 65 juta. Berarti 65 juta kalikan 40%. 65 juta kali 40% dapatnya 26 juta. Itu departemen A. Departemen B, 50% dari BTKL. Berarti lihat sini BTKL, bagian BTKL, departemen B. Ini departemen B. Berarti 13 juta dikalikan 50%. Dapatlah 6,5 juta. Berarti saat kita menjurnal barang dalam proses strip BOP, departemen A 26 juta, departemen B 6,5 juta. Lanjut, kemudian BOP bagian kredit, berarti BOP dibebankan departemen A sama departemen B. Oke. Kemudian, transaksi yang keempat, BOP sesungguhnya pada masing-masing departemen. BOP sesungguhnya di soal sudah dikasih tahu, departemen A 30 juta, departemen B 5 juta. Berarti kita masukin BOP sesungguhnya departemen A 30 juta, departemen B 5 juta. Karena BOP sesungguhnya biasanya kalau seperti soal-soal di bab 4, nah di sana kan disebutkan nih BOP sesungguhnya ada apa aja, misalnya ada listrik, ada bahan penolong, ada penyusutan. Nah, otomatis bagian kreditnya itu kita sesuaikan dengan masing-masing biaya. Karena di sini di soal tidak disebutkan rincian BOP sesungguhnya apa aja, maka boleh di sini kita langsung beban 35 juta. Namun kalau memang ada dirincikan, ya kalian rincikan. Contoh kayak penyusutan, berarti kan BOP sesungguhnya pada akumulasi penyusutan, seperti itu. Dan yang lainnya juga, kalau misalnya lupa, kalian flashback lagi.
review kembali materi di bab 4. Oke, saya lanjut. Transaksi kelima, kita menutup BOP dibebankan masing-masing departemen ke BOP sesungguhnya. Oke, ada dua departemen A, departemen B. Berarti ini kita menutup aja sih akun-akun yang sebelumnya sudah kita jurnal. Seperti BOP dibebankan. Oke, BOP dibebankan di sini departemen A 26 juta, departemen B 6,5 juta. Berarti kita jurnal sebaliknya. Kan karena ditutup berarti kita jurnal sebaliknya. Berarti BOP dibebankan departemen A 26 juta pada debit, BOP dibebankan departemen B pada debit 6,5 juta. Kemudian BOP sesungguhnya 30 juta, departemen A, departemen B 5 juta. Jurnal di sisi sebaliknya. Berarti departemen A 30 juta, departemen B 5 juta. Maka akan muncul selisih, nah itulah selisih BOP. Berarti sebelah debit ini 4 juta, kalau yang departemen B sebelah kredit 1,5 juta. Baik, di sini saya gabung antara penutupan BOP dengan pencatatan selisih BOP. Saya gabung jadi satu. Kalau kalian review kembali materi sebelumnya, itu kalau nggak salah saya, kita pakainya by step. Jadi step by step. Kita menutup BOP dibebankan dulu, baru kita mencatat selisih BOP. Namun pernah saya sampaikan, Pak, boleh nggak digabung jadi satu jurnalnya? Boleh. Nah, kalau digabung jadi satu ya seperti inilah gambaran jurnalnya. Oke, saya lanjut. Nah, kita mentransfer produk jadi dari departemen A ke departemen B. Baik, jadi si departemen A kan udah selesai nih produksinya. Nah, barang atau produk jadi tersebut akan disalurkan ke departemen B untuk diproses lebih lanjut. Ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Jadi, dari departemen A ada produksi, departemen B juga ada produksi. Nah, departemen A produksi jadi barang jadi. Nah, barang jadi tersebut disalurkan kepada departemen B. Oke, di departemen A barang tersebut dianggap barang jadi departemen A. Namun saat disalurkan ke departemen B, bagi departemen B itu adalah barang dalam proses. Karena apa? Karena itu bukan barang tahap akhir. Jadi masih akan diproses lebih lanjut. Maka disebut barang dalam proses departemen B. Baru nanti digabung ke departemen B, diproses lebih lanjut, menghasilkan barang jadi. Oke, barang jadi inilah yang akan dijual kepada pasar. Baik, berarti ada dua tahapan untuk kita mencatat transferan produk jadi dari departemen A ke departemen B. Jurnal pertama apa? Jurnal pertama kita mengakui dulu. Kan kita sebelumnya jurnalnya ke barang dalam proses departemen A. Nah, barang dalam proses. Jadi otomatis itu belum jadi. Oke, karena di sini dikatakan barangnya sudah jadi dan ditransfer ke departemen B. Oleh karena itu, kita harus menjurnal dulu si barang dalam proses departemen A menjadi barang jadi departemen A. Jadi yang masih setengah jadi diakui menjadi barang jadi karena sudah selesai dikerjakan. Oke. Nah, totalnya nanti di sini kita mengkreditkan semua barang dalam proses yang pernah kita catat. Contoh, ada di mana aja? Kita lihat BDP Departemen A. Baik, ini yang pertama. BDP Departemen A 65 juta, BDP BTKL Departemen A 28 juta. Mana BDP lagi? Nah, ini BDP Departemen A 26 juta. Tidak ada BDP lagi. Oke. Di sini juga tidak ada BDP lagi. Berarti hanya 3. 65 juta, 28 juta, dan 26 juta. Nah, berarti total semua biaya itu adalah 119 juta. Jadi, sebelah debit kita menjurnal persediaan barang jadi departemen A 119 juta. Sebelah debit. Nah, sebelah kreditnya kita mengkreditkan semua barang dalam proses yang sebelumnya sudah kita catat. Oke. Kalau gini kan berarti barangnya sudah jadi nih di departemen A. Setelah itu kita transfer ke departemen B. Nah, di jurnal yang kedua, kita mengkreditkan persediaan barang jadi departemen A, kemudian kita mendebit atau kita mengalihkan persediaan barang jadi departemen A menjadi barang dalam proses departemen B. Berarti sebelah debitnya, BDP departemen B 119 juta. Ini kasih dalam kurung aja, transfer departemen A. Maksudnya,
ini barang dalam prosesnya dapatnya dari Departemen A loh, seperti itu. Jadi kita tahu asal-usulnya dari mana. Oke, lanjut. Transaksi ke-7. Kita mencatat barang jadi berupa pesanan 1, 2, 3 oleh Departemen B atau Departemen tahap akhir. Oke, melalui jurnal ini berarti kita mengakui semua barang dalam proses menjadi persediaan barang jadi. Nah, berarti kita mengkreditkan dulu semua barang dalam proses yang pernah kita catat. Berarti si Departemen B nih, kita lihat dari awal lagi. BDP Departemen B. Oke, ini ada 17 juta. Kemudian BDP Departemen B lagi 13 juta, BTKL. BDP Departemen B 6,5 juta. Oke, yang lain ini nggak ada lagi. Di sini juga tidak ada BDP. Nah, di sini ada BDP nih. BDP Departemen B 119 juta. Berarti semua BDP Departemen B kita catat di sebelah kredit. Ini kita catat di sebelah kredit. Nah, sebelah debitnya kita mencatat persediaan barang jadi sesuai pesanan masing-masing. Jadi 01, 02, dan 03. Oke, angkanya dapat dari mana? Jadi sebelum kalian menjurnal ini, kalian harus hitung dulu angka untuk masing-masing pesanan. Cara hitungnya simpel aja sih. Jadi kalau kita lihat di soal, saya hapus lagi. Oke, kalau kita lihat di soal, untuk persediaan barang jadi, baik, jadi bahan baku langsungnya berapa sih yang habis? Bahan baku langsungnya untuk pesanan 1 itu 30 juta. Berarti masukin 30 juta. BTKL untuk pesanan 1, 20 juta. Berarti masukin juga. BOP untuk dari Departemen A. Oke. BOP dari Departemen A. Ingat, Departemen A itu hitungnya 40% dari bahan baku langsung. Oke. Berarti kita hitungnya dari mana? Ini pesanan 1. Ingat, pesanan 1 Departemen A, bahan baku langsung. Berarti acuannya itu 20 juta. Berarti 20 juta dikalikan dengan 40%. Ya, ini 20 juta kalikan 40%. Hasilnya 8 juta. Kemudian Departemen B, 50% dari BTKL. Berarti kita lihat BTKL di sini. Itu Departemen B untuk pesanan 1. Berarti ini 5 juta. Kalikan 50%. Hasilnya 2,5 juta. Dapatlah totalnya 60 juta 500. Nanti angka ini kalian isikan ke jurnal. 60 juta 500. Lanjut. Barang jadi yang kedua. Oke, barang jadi yang kedua. Total biaya bahan baku langsungnya 45 juta. Biaya tenaga kerja langsungnya 15 juta. Masukkan juga. Oke, BOP-nya. Untuk BOP si pesanan kedua itu 40% dari BBBL. Berarti kita lihat pesanan kedua, bahan baku langsung, pesanan kedua, Departemen A. Berarti 40% dari 40 juta. 40% dari 40 juta dapatlah 16 juta. Lanjut, BOP dari Departemen B, berarti 50% dari BTKL. Kita lihat BTKL, Departemen B, pesanan kedua. 5 juta. Berarti 5 juta kali 50% sama dengan 2 juta 500. Ditotalkan sama dengan 78 juta 500. Diisikan ke dalam jurnal. 78.500. Lanjut, persediaan barang jadi yang ketiga. Oke. Yang ketiga, bahan baku langsungnya itu 7 juta. Di sini 7 juta. BTKL-nya 6 juta. BTKL 6 juta. Nah, BOP dari Departemen A. 40% dari bahan baku langsung. Berarti bahan baku langsung, Departemen A, produk yang ketiga. 5 juta. Oke, 5 juta kalikan 40% sama dengan 2 juta. Departemen B itu 50% dari BTKL. Berarti BTKL, Departemen B, pesanan nomor 3. Berarti 3 juta kali 50%. Oke, ditotalkan dapat 16 juta 500. Ini kita jurnal, berarti 16 juta 500.
Lanjut untuk poin yang atau transaksi yang ke-8, barang jadi tersebut, pesanan yang sudah jadi tersebut, kita serahkan kepada pemesan. Baik, berarti yang kita jurnal, ingat kalau jurnal untuk persediaan dengan metode perpetual, berarti yang pertama kita jurnal kas pada penjualan, baru jurnal yang kedua kita mencatat HPP pada persediaan barang jadi atau pada persediaan. Karena ini manufaktur, berarti persediaan barang jadi. Baik, kita jurnal, berarti kas pada penjualan. Nah, totalnya ada 225 juta. Dapatnya dari mana? Kalian hitung sendiri, ini dari soal. Ada pesanan 1, 400 unit kalikan 250.000. Ini 1000 unit kursi kalikan 100.000. Satu set lemari kalikan 25 juta. Kalian totalkan, hasilnya adalah 225 juta. Nah, perhitungan kalian kalau mau dicantumkan juga silakan. Oke, itu jurnal yang pertama. Kita catat si penjualan tunai. Jurnal yang kedua, kita mencatat HPP pada persediaan barang jadi. Baik, persediaan barang jadi. Tadi kita bukukannya berapa? Oke. Di sini kita bukukannya persediaan barang jadi 1 60.500, yang kedua 78.500, yang ketiga 16.500. Berarti ketiganya kita kreditkan karena memang yang diserahkan kan ada 3 pesanan nih. Seperti itu. Kita debitkan, kemudian di bagian debit, berarti kita menjurnal HPP untuk masing-masing pesanan. Oke, Pak, saya mau pisah nih untuk masing-masing pesanan, boleh nggak? Jadi, kalian catatnya kas pada penjualan untuk pesanan yang pertama, kemudian HPP pada persediaan barang jadi untuk pesanan yang pertama, baru nanti buat lagi untuk pesanan kedua dan ketiga. Boleh nggak? Boleh-boleh aja, nggak masalah. Tapi saya rasa seperti ini lebih praktis, lebih simple, lebih ringkas juga, tapi tetap lengkap seperti itu. Kayak gini udah oke sih, nggak masalah. Oke, berikutnya. 8 transaksi itu sudah kita kerjakan. Nah, di sini kita bahas untuk si job order cost sheet-nya. Baik. Ingat ya, kita pakai format yang ketiga. Jadi tetap pakai format yang ketiga agar semuanya seragam. Jadi nggak ada yang beda-beda formatnya. Oke, baik. Saya rapikan sebentar. Nah, kali ini kita pakai untuk yang job order cost sheet, ingat kita pakai format yang ketiga. Formatnya seperti ini. Nah, beberapa item yang kita isikan. Tanggal pesanan. Jadi, pesanannya dimulai tanggal 6 Maret. Berarti ini 6 Maret. Nomor pesanan, berarti pesanannya pertama. Tanggal selesai itu 24 Maret. Oke. Total biayanya. Jadi bahan baku langsung totalnya 30 juta, BTKL 20 juta, BOP 10 juta 500. Totalnya 60 juta 500. Dapatnya dari mana aja? Angka 60 juta 500 ini sama yang kayak tadi kita hitung ya. Nih, 60 juta 500. Oke, rinciannya dari mana aja? Jadi di bawah ini ada rincian dari Departemen A berapa, Departemen B berapa. Nah, Departemen A kalau kita lihat di soal, pesanan pertama dari Departemen A itu 20 juta. Oke, tambah dari Departemen B 10 juta. Hasilnya 30 juta. BTKL dari Departemen A 15, Departemen B 5 juta. Berarti diisi juga. Total 20 juta, sama dengan yang di atas ini. Lanjut BOP, kita lihat yang tadi sudah kita hitung. Nah, BOP di sini ada dari Departemen A 8 juta, dari Departemen B 2,5 juta. Diisi aja. Berarti 8 juta tambah 2,5 juta. Oke, total 60 juta 500. Ini keduanya harus sama. Baik, seperti itu. Nah, begitu juga dengan pesanan yang kedua. Jadi seperti ini. Cara perhitungannya sama kayak tadi. Silahkan dicek kembali, dihitung kembali. Supaya tahu punya saya ada yang salah. Ini yang pesanan 02. Lanjut, ini pesanan yang 03. Sumber datanya sama kayak yang tadi saya tuliskan. Oke.
silakan dicatat dulu, kalian salin, kalian kalau bisa kalian telusuri kembali ini angka-angkanya dari mana. Jadi selain kalian tahu formatnya, kalian juga tahu cara pengerjaannya. Kalian ambil angka dari mana-mana aja. Seperti itu. Oke. Jadi materi kita untuk bab 7 telah selesai. Nanti jika ada materi yang kurang jelas atau bingung, perlu dijelaskan lebih, nah kalian silakan tanyakan kepada saya. Seperti biasa, lebih baik lewat grup, cuman kalau nggak bisa ya udah lewat personal, tidak masalah. Oke? Jadi materi bab 7 kita sudah selesai. Nah, seperti biasa kalian diminta untuk mengerjakan soal latihan, mengerjakan assignment untuk halaman 106. Itu ada satu soal aja. Seperti biasa juga dikumpul sebelum pertemuan berikutnya dimulai. Oke, jadi seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Jika ada yang kurang jelas, silakan disampaikan. Oke, saya akhiri video ini. Terima kasih.